Assalamualaikum, bertemu lagi di tayangan yang kelima. Ini terakhir tayangan dari bab 2 ini. Dari bab 2 ini kita diharapkan kalian dapat, Ibu mengharapkan kalian dapat selain menyusun pidato persuasif, menulis pidato persuasif, kalian juga harus bisa berpidato, ya. Siap ya? Kemarin Ibu lihat sudah masuk beberapa dari kalian menyerahkan teks pidato, walaupun ada beberapa yang mengambil dari teks orang lain yang sudah jadi, tapi banyak juga yang membuat sendiri. Alhamdulillah kalian sudah mau berusaha, mau mencoba. Masalah benar atau salah itu kita tinggal bandingkan dengan contoh yang sudah ada. Yang penting kalian mau membentuk dari yang sudah ada itu jadi membuat baru dengan tambahan-tambahan ide-ide dari kalian sendiri, ya. Tidak dilarang untuk melihat yang sudah ada, tapi tolong ada tambahan atau perbaikan. Oke, bagaimana caranya menyusun pidato ini, ya? Yang pertama, kalian harus menentukan temanya dulu atau pokok pidato. Kalian temukan temanya, misalnya tentang apa? Perjuangan, atau tentang belajar, atau tentang menuntut ilmu, atau tentang menghormati orang tua. Banyak sekali tema yang ada di dalam lingkungan kita, sekitar kita itu. Kalau kita sudah menemukan temanya, jangan lupa tuliskan poin-poinnya, pokok-pokok yang mau disampaikan. Dari menghormati orang tua atau dari menuntut ilmu itu harus ada apa. Jangan lupa urutan strukturnya. Jadi pembukaannya dulu. Pembukaannya kamu harus tahu mau bicaranya di mana, di depan siapa, dan kapan kamu bicara. Itu yang harus diperhatikan. Siapa yang disapa, apa tujuan dari yang mau disampaikannya, gitu, kepada siapa. Itu nanti akan memudahkan kamu menulis pada bagian pembukaan. Oke. Setelah menuliskan tujuan pidatonya, tuliskan di situ, baru kamu masuk ke isi pidatonya. Jangan lupa, yang pertama dahului dengan kalimat argumentasi. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Nah, gitu misalnya. Atau mengapa kita sebagai generasi muda harus menuntut ilmu? Itu kalimat-kalimat seperti itu sampaikan di awal ketika menyampaikan isi. Nanti lanjutannya kalian tinggal menjelaskan. Dari mana penjelasannya? Banyak referensinya. Dari Google, dari buku-buku, dari Al-Quran, dari hadis. Silahkan cari, saling melengkapi. Tuliskan sebanyak-banyaknya. Nanti tinggal disusun. Poin mana yang mau dibicarakan dulu? Apa dulu yang mau dibicarakan? Pernyataan dulu kalimatnya, baru kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menuntut ilmu yang baik. Kemudian ungkapkan ada tidak hadisnya, ada tidak dalilnya, seperti apakah menuntut ilmu yang benar itu, gitu. Selesai itu, cukup 3 paragraf saja, nggak perlu banyak-banyak, 3 paragraf aja. Di dalamnya ada contoh-contohnya, ada faktanya, ada datanya untuk mendukung pendapat kamu bahwa menuntut ilmu itu adalah penting, gitu. Oke, setelah membuat kerangkanya, baru kamu mengembangkan kerangka itu dengan bahasamu sendiri, dengan kalimat-kalimat sendiri yang ditambah atau diambil dari yang sudah ada. Boleh kamu lihat dari referensi-referensi, tambahin kalimat-kalimatmu sendiri. Nanti ada pantun di dalamnya, good. Kamu bisa nyanyi, pakai lagu, gitu. Kamu bisa ngelawak, ya pakai lawakan sedikit, nggak apa-apa, gitu. Supaya tidak membosankan, supaya menarik perhatian. Jadi audiens yang kamu ajak bicara terus memperhatikan kamu, dan nanti di akhirnya pasti mengikuti atau melakukan ajakan yang kamu lakukan. Karena ini persuasif. Jangan lupa di paragraf terakhir, di bagian penutup harus ada
kalimat persuasif. Cirinya harus ada kata persuasif, ada kata ayo, ada kata mari, ada kata kalimat-kalimat subjektif, kalimat-kalimat yang mengajak, membujuk supaya audiens mau mengikuti apa saran-saran yang disampaikan pada saat menyampaikan isi pidato tadi, gitu ya. Oke, pada saat nanti ujian praktik atau PTS nih, kalian akan berpidato, ibu minta berpidato, apakah bisa tatap muka ataukah nanti lewat tugas pidato Google Form ya namanya, memberikan laporan dalam bentuk pidato itu. Jadi seperti itu, kalian harus mempersiapkan materinya, teksnya, persiapkan siapa kira-kira yang mendengarkannya, audiensnya kamu kepada siapa, di mana, tolong diperhatikan. Kemudian perhatikan aspek-aspek ketika sedang berpidato. Kalau mengumpulkan bahan, materi sudah siap, naskah sudah ada, bagaimana cara supaya pendengar ini berminat terus, memperhatikan terus kepada kamu. Jangan lupa gunakan kalimat-kalimat yang menarik, contoh-contoh yang ekspresif gitu ya. Kemudian intonasi berbicaranya jangan datar. Perhatikan harus ada tekanan-tekanannya, intonasinya. Oke. Sikap badan juga. Jangan melakukan gerakan berulang-ulang yang sama terus-menerus lebih dari 3 kali gitu ya. Biasanya begini nih, ada yang perbaiki lagi, betulin lagi gitu. Terus suara, jangan sampai suaranya hanya terdengar yang di depan saja. Suaranya harus lantang, keras, tapi juga tidak berteriak, terdengar sampai ke belakang. Kemudian suaranya juga ada intonasinya, ada cepat lambatnya ya, ada temponya. Selain yang diperhatikan tadi sikap badan, suara, dan kewajaran dalam bersikap atau berpakaian, berpenampilan, ada yang lebih penting lagi, yaitu kalian harus menguasai, memahami apa yang mau disampaikan dan siapa yang mau mendengarkan. Itu intinya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan di materi berpidato persuasif ini. Mudah-mudahan kalian bisa berpidato dengan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.